Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di kanal YouTube saya. Semoga para pemirsa atau penonton YouTube saya di video kali ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari apa yang sedikit yang saya bicarakan. Sebetulnya sekarang atau di video kali ini saya akan sedikit curhat mengenai pengalaman pertama saya divaksin. Hari ini saya, atau tepatnya tadi, hari ini tanggal 4 Juli 2021, saya mendapatkan alhamdulillah ya, mendapatkan vaksinasi di Gelora Bung Karno. Sebetulnya jadwal dan tempat saya itu bukan hari ini, tetapi saya lupa di mana. Tapi yang jelas itu, dan tempatnya juga berpindah. Sebelumnya saya bukan kalau nggak salah di daerah Jakarta Selatan kalau tidak salah ya. Vaksin yang saya gunakan itu adalah bukan yang saya gunakan, tapi yang diberikan adalah Sinovac ya, vaksin Sinovac. Dan ini vaksin pertama saya, maksud saya dosis pertama saya. Rasanya setelah divaksin itu sedikit agak mual, tapi sedikit sekali ya. Jadi biasanya kan mual yang sampai mutah. Nah ini enggak, cuman mual aja, lalu pusingnya juga sedikit sekali. Pusing banget lah. Bukan pusing banget, pusing ringan, bukan migrain juga. Terus mungkin saya ceritalah dari awal pengalaman. Jadi ketika jalan, saya menggunakan motor di sana. Vaksinasi ini juga merupakan, yang di GBK ini merupakan terselenggara atas panitianya itu adalah dari unsur TNI. Dan ini vaksinasi umum. Karena saya coba daftar melalui Jaki, tetapi ternyata antara kuotanya penuh atau jadwalnya sudah nggak ada. Tapi yang jelas di semua vaskes di Jaki, kalau saya daftar melalui aplikasi Jaki, itu unavailable semuanya, tidak tersedia semua, nggak ada yang tersedia slotnya. Nah alhamdulillah saya dapat, dan memang diarahkan untuk ke GBK. Dan cerita uniknya sebetulnya saya salah lihat. Saya kira itu penggantiannya di hari Senin, tapi ternyata di hari Minggu. Jadinya saya kesana agak telat, tetapi masih bisa karena tutupnya jam 4, dan saya kesana di GBK Gelora Bung Karno itu jam 3. Memang agak jauh dari tempat yang sebelumnya, kalau tidak salah di daerah Jakarta Selatan, terus dipindahkan ke daerah GBK Gelora Bung Karno Senayan. Mungkin dari awal di sana itu parkirnya pakai e-money. Kebetulan saya, karena di masa pandemi ini kita ya, seharusnya seperti itu, jarang berpergian, pun demikian saya jarang berpergian, bahkan naik transportasi umum pun, yaitu KRL ataupun busway, hampir 2 tahun terakhir saya nggak pernah naik itu. Parkirnya kebetulan pakai e-money. Nah kebetulan e-money saya itu habis, saldonya 0. Sebenarnya saldonya ada 4.900, tapi di sistem itu 0 karena tarifnya itu 5.000. Jadi teman-teman yang mau ke sana pastikan saldo e-money-nya itu cukup agar bisa bayar tarifnya sebesar 5.000. Hanya saja saldonya kurang. Lalu petugasnya menawarkan saya, "Bapak mau nggak bayar 10.000? Saya daripada kerepotan, takutnya sebetulnya dan takutnya jatah dosisnya habis, misalnya ke situ lagi atau mencari tempat parkir lain." Akhirnya saya mengiyakan, walaupun itu double tarifnya.
ya mungkin 5.000 untuk si petugas parkirnya. Dan itu juga kesalahan saya ketika eh, tidak siap-siap untuk mengisi saldo e-money. Akhirnya saya bayar 10.000. Nah, akhirnya ke GBK, dan di sana itu vaksin. Saya mungkin antusiasmenya cukup tinggi juga, dan hanya saja screeningnya itu kurang, mungkin karena banyak ya, jadinya tidak terlalu tidak terlalu di datanya itu tidak terlalu di-maintain dengan baik ya. Maksud saya seperti ini. Bisa jadi orang yang udah divaksin lalu datang ke situ, itu bisa memperoleh vaksin, bisa, karena itu tidak ada pengecekan. Bahkan saya diberi vaksinasinya itu, kartu vaksinasinya itu seperti ini, fotokopian. Nah, mungkin itu PR sekaligus kritik buat pemerintah untuk bisa menertibkan data. Walaupun saya baca sekilas kan terakhir ya, ada yang mengkombinasikan vaksin Sinovac dan AstraZeneca ya, dan it's okay, hasilnya fine aja, baik saja, malah justru baik untuk terapi penyembuhan COVID-19 seperti itu ya. Tetapi di sisi lain itu memang kendala pemerintahan kita, kendalanya itu di mana-mana soal data, baik seperti pemilu juga data. Jadi itu yang perlu saya kritisi. Artinya saya datang ngisi langsung vaksin, tapi tidak dicek dulu apakah saya sudah pernah menerima vaksin sebelumnya begitu. Karena screening walaupun di sana di screening juga, saya ke sana ada beberapa penerima vaksin. Ya seperti penyakit bawaan itu kan di centang-centangnya, di checklistnya itu kan sendiri pribadi. Tapi ada juga yang memang ditensi darah, dicek tekanan darahnya. Kalau yang memang tidak tinggi, tidak vaksin. Ada juga yang ditolak vaksin karena kondisi tekanan darahnya sedang tinggi. Mungkin ya perlu di swab juga, apakah orangnya itu sedang aktif terpapar COVID atau tidak. Nah, setahu saya kalau orang yang sedang terpapar COVID tidak boleh vaksin ya. Mohon koreksi jika pernyataan saya salah. Nah, akhirnya tiba giliran saya untuk divaksin. Ya mungkin karena saya lihat sih para vaksinatornya itu terdiri dari unsur sepertinya Kemenkes bisa jadi Kemenkes pusat ataupun Kemenkes provinsi DKI Jakarta. Nah, ada juga yang dari unsur TNI, para dokter yang menyuntik saya itu ada seorang perwira TNI, pangkatnya itu Letnan 1. Dia ya cekatan menyuntiknya cepat gitu ya, hanya memang beda-beda, tapi si dokter ini kebetulan dokter dia mungkin agak capek ya seharian, jadinya ya kayaknya semuanya juga capek sih ya. Di sana saya juga sempat kebingungan, tapi dibantu oleh para panitia. Dan akhirnya selesai. Akhirnya saya mendapatkan kartu ini sebagai tanda bukti saya telah divaksin, dan ini ada nomor badge-nya juga ya. Nomor badge-nya mungkin sebagai verifikasi, tapi ini fotokopian.
Tapi tidak apa-apa, saya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memvaksin saya, vaksinnya Sinovac, dan tadi efek sampingnya sudah saya jelaskan dari awal. Semoga para pemirsa yang mendengar video ini juga antusias untuk melaksanakan vaksin, karena ini merupakan usaha dan ikhtiar kita bersama. Oh ya, satu lagi. Tadi yang ikut dalam vaksin itu ada juga yang di bawah umur. Mohon maaf. Yang 12 tahun ke atas, ada anak kecil yang udah ikut vaksin. Nah, itu. Dan yang kedua, yang saya diberitahu oleh petugas dari Kemenkesnya, itu saya setelah bisa vaksin di tahap kedua di tanggal 4 Agustus 2021 di vaskes terdekat di DKI Jakarta. Nah, tinggal hanya menunjukkan vaksin ini, karena tapi sih feeling saya sih agak susah. Mungkin setiap vaskes dapat dosis sejumlah tertentu ya, sehingga mungkin tidak bisa, karena ada beberapa teman saya yang domisilinya merupakan warga kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang masih belum dapat dosis vaksin. Mungkin karena jika diperuntukkan per daerah dosisnya semakin kecil begitu. Mungkin saya sih lebih enaknya kalau ada lagi ke GBK. Mungkin melihat antusiasmenya banyak, jadinya pemerintah mungkin menyediakan dosisnya banyak juga. Jadinya kalaupun datang tidak perlu kembali lagi karena dosisnya sudah habis. Nah, ya Pak, dan yang seperti tadi saya sampaikan, kritik saya itu mengenai data, karena untuk tracing juga, untuk kerapihan data, sehingga jumlah warga vaksin itu yang sudah tervaksinasi lebih terkontrol, dan orang yang sudah vaksin tidak perlu data ya itu tadi saya ada kemungkinan kalau orang yang sudah vaksin datang aja tetap masih bisa dilayani karena belum ada kontrol dan ceknya, seperti itu. Baik, terima kasih, semoga saja bermanfaat. Jika ada komen bisa berkomentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.